Ada yang mewajibkan, tapi ada yang kemudian tidak mewajibkan. Contohnya sunat. Sunat di Alkitab ini wajib. Inilah perjanjianku Ibrahim dengan seluruh anak keturunanmu. Perjanjian Allah dengan Ibrahim dan anak keturunannya. Semua laki-laki harus disunat, yakni dikerat kulit katanya. Sanksinya diterangkan. Tapi di belakang ajarannya Paulus tidak sunat, tidak apa-apa. Sunat adalah hal baru. Kalau kamu sunat, Yesus tidak berguna bagimu. Bingung kali ini. Tapi kalau ini lain lagi. Di sini ngomong tentang sunat, pasal 22 ayat 2. Nah, di lembaran itu ya Bapak. Nah, pasal 22 ayat 2. Orang yang tidak sunat lebih jelek daripada anjing. Di sini. Makanya orang Kristen itu paling gak seneng sama Barnabas sampai dilarang itu, karena ya itu isinya. Padahal di sini sudah ada juga di Alkitab ini. Setiap laki-laki yang tidak disunat, tidak dikerat kulit katanya, akan dibinasakan dari bangsanya, berarti dibunuh. Ini ada yang sama dengan Alkitab. Yang pada umumnya yang kemarin kita bahas itu Matius pasal 10 atau juga pasal 15:24. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Sama. Tetapi kemudian di Alkitab itu sendiri lalu ada perubahan. Pergilah kamu ke segala bangsa, jadikan ia muridku. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi dari Alkitab yang ada itu saja sudah ada pertentangan tentang kepada siapa Yesus diutus. Tapi di Injil Barnabas jelas, tidak ada pertentangan. Semua ayat yang saya tulis di situ, ada pasal 2, ayat 10, pasal 4 dan seterusnya, semua menerangkan Yesus diutus menjadi nabi atau menjadi rasul hanya untuk Bani Israel saja. Ya Bapak yang saya hormati, banyak hal. Memang Injil Barnabas ini kalau dibaca oleh orang Kristen gregetno, mangkelin nemen. Kenapa? Gak enak. Kalau di sini kan ada yang mewajibkan, tapi ada yang kemudian tidak mewajibkan. Contohnya sunat. Sunat di Alkitab ini wajib. Inilah perjanjianku Ibrahim dengan seluruh anak keturunanmu. Perjanjian Allah dengan Ibrahim dan anak keturunannya. Semua laki-laki harus disunat, yakni dikerat kulit katanya. Sanksinya diterangkan. Tapi di belakang ajarannya Paulus tidak sunat, tidak apa-apa. Sunat adalah hal baru. Kalau kamu sunat, Yesus tidak berguna bagimu. Bingung kali ini. Tapi kalau ini lain lagi. Di sini ngomong tentang sunat, pasal 22 ayat 2. Nah, di lembaran itu ya Bapak. Nah, pasal 22 ayat 2. Orang yang tidak sunat lebih jelek daripada anjing. Di sini. Makanya orang Kristen itu paling gak seneng sama Barnabas sampai dilarang itu, karena ya itu isinya. Padahal di sini sudah ada juga di Alkitab ini. Setiap laki-laki yang tidak disunat, tidak dikerat kulit katanya, akan dibinasakan dari bangsanya, berarti dibunuh. Laki-laki nggak sunat berarti dibunuh. Ancamannya begitu. Dan pada saat itu Ibrahim, Ismail, dan orang laki-laki yang ada waktu itu, semua laki-laki waktu itu semuanya disunat. Jadi betul-betul melaksanakan perintah itu. Tapi sampai kepada ajaran Paulus, yaitu tadi, nggak sunat, nggak popo dan seterusnya. Baik. Ayat 11, jadi masih pasal 22. Kalau tadi ayat 2, orang yang tidak sunat lebih jelek dari anjing. Adapun ayat 11 sampai 13, orang yang tidak sunat seperti serigala, seperti beruang, seperti singa. Jadi yang saya tulis di sini ini ya, hanya cuplian beberapa ayat, beberapa pasal dari
Injil Barnabas. Termasuk korban Ismail. Ya, di bawahnya itu tidak sunat neraka. Ya, tidak sunat neraka. Baru kemudian di bawahnya lagi pasal 13 menerangkan korban Ismail. Termasuk menerangkan siapa yang disalib, jelas. Bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Jadi termasuk miskin tadi yang saya katakan, mereka meninggalkan kitab sucinya, maju. Karena apa? Menurut Alkitab ini orang Kristen itu tidak boleh kaya. Ternyata di sini juga. Jadi berarti ajaran Yesus itu betul-betul ajaran akhirat, bukan ajaran dunia. Baik di Alkitab yang pada umumnya ini maupun di Injil Barnabas sama. Pasal 16. Bentar ya, supaya ibu bapak juga tahu. Pasal 16 ke 19. Pasal ke 10. Jadi ini pasal-pasal. Ke 17. Pasal ke-16 yang menyatakan harus miskin itu. Tolong Bapak. Langsung ayat 14 itu aja. Iya. Ayat 14. Iya. Bahagialah kaum miskin yang benar-benar tidak mengindahkan kelezatan-kelezatan duniawi, karena mereka akan menikmati kelezatan-kelezatan kerajaan Allah. Berbahagialah kaum yang miskin. Ya. Jadi di kitab yang ini jelas Yesus berkata, ya, sukar bagi orang yang kaya bisa masuk kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu hanya ditempati, kelezatan surga itu hanya dinikmati oleh kaum miskin. Ditinggal oleh orang asing.